Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolahanku keren, kangen banget kayaknya kita ketemuan langsung di sekolahan SMP Negeri 3 Lewiliang. Namun pada masa pandemi kali ini, walaupun kita tidak melakukan pembelajaran secara langsung, tetapi secara virtual atau daring-daring seperti ini, semoga teman-teman tetap bisa menyimak dan memahaminya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa semuanya sesuai kepercayaannya masing-masing. Khususnya untuk yang beragama Islam bisa dilihat di layar handphonenya atau layar monitornya itu ada doa sebelum belajar. Ya, silakan Bu Caca beri kesempatan untuk teman-teman berdoa. Ya, alhamdulillah buat teman-teman yang sudah berdoa. Nah, lanjut lagi. Semoga kita bisa memahami materi apa aja yang akan disampaikan. Ke slide selanjutnya ya, slide kedua. Nah, pada slide kali ini bisa dilihat di background belakangnya termasuk ada foto Bu Cacanya itu tuh. Kita akan bahas tentang prakarya kelas 7 tentang budidaya tanaman sayuran. Disusunnya oleh Bu Cahyu Asriwi atau Bu Caca ya, SMP Negeri 3 Lewitiang Bogor. Kompetensi dasar apa yang memang kita akan bahas di sini? Di antaranya 3. Memahami konsep dan prosedur budidaya tanaman sayuran sesuai wilayah setempat. Yang keempat adalah mempraktikkan budidaya tanaman sayuran berdasarkan konsep dan prosedur yang ada di wilayah setempat. Selanjutnya, berdasarkan kompetensi dasarnya nih, kalau dirinci indikator-indikatornya apa saja nih? Yuk kita lihat secara seksama. 3.1 Memahami komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang 3.2-nya memahami tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang ke-4.1-nya kita lihat menentukan komoditas tanaman sayuran yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang 4.2-nya mohon maaf mempraktikkan tahapan budidaya tanaman sayuran. Iya. Nah, tujuannya apa aja? Silahkan kita hampir sama melihat dari konsep sebelumnya, yaitu memahami konsep budidaya tanaman sayuran. Wah, seger-seger ya tuh liatin sayuran salada yang ada di gambar. Yang keduanya, memahami jenis-jenis tanaman sayuran di wilayah setempat. Yang ketiganya, memahami sarana dan teknik produksi budidaya tanaman sayuran di wilayah setempat. Yang keempat adalah memahami tahapan produksi budidaya tanaman sayuran. Ya, kita lanjut. Silahkan perhatikan. Di sini Bu Caca sedang membersihkan ya, atau lihat di sekelilingnya Bu Caca itu ada tanaman sayuran atau sawi, disebutnya cesim, dan di sela-selanya sawi itu ternyata ada apa? Daun bawang ya, ditanam juga di sana. Nah, budidaya tanaman sayuran yang akan kita pelajari ada yang pertama jenis-jenis tanaman sayurannya. Pasti teman-teman yang ada di sini sudah tahu sayuran-sayuran apa saja yang ada di sekitar kita. Seperti dalam gambar ini ada dua atau tiga macam. Ya, yang sebelah sananya di belakang sana ada juga kangkung, ada cesim atau sawi hijau, ada daun bawang, terus ada juga bayam. Nah, itu nanti termasuk jenis-jenis tanaman sayuran dari apa ya? Kita akan pelajari di slide selanjutnya. Yang kedua adalah sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, ini juga nanti penting untuk kalian pahami dan pelajari. Simak baik-baik ya. Selanjutnya kita akan mengetahui alternatif media tanaman sayuran. Selanjutnya kita jelaskan lagi nanti. Oke. Nah, yang poin pertama yang tadi kita akan bahas adalah jenis-jenis tanaman sayuran. Seperti hal yang kalian ketahui bahwasanya di sekitar kita banyak sekali yang namanya tanaman sayuran. Teman-teman pasti di antara sekian banyak yang menonton ini ada yang suka sayuran dan ada yang tidak. Tapi semoga dengan kalian melihat ini bisa membudidayakannya di rumah masing-masing.
Nah, kita pahami dulu nih jenis-jenis tanaman sayuran. Kita cek and recheck ke sini dulu. Yuk, lanjut. Teman-teman, di sini bisa dilihat bahwasanya terkait sayuran akar dan umbi. Kenapa disebutnya dari sayuran akar dan umbi yang dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi itu biasanya dari akarnya atau dari umbinya, bagian dalam yang tertimbun oleh tanah. Di antaranya apa saja sih sayuran tersebut seperti lobak, wortel, kentang, bawang-bawangan ya, dan sejenisnya, entah bawang putih, bawang merah, semacamnya itu. Terus seperti gambar di samping itu yang ungu-ungu, atau agak sedikit merah itu biasanya, disebutnya beet. Nah, kalian kalau masih penasaran boleh browsing deh, ya. Oke. Iya, kita lihat. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat seperti apa sayuran yang tersebut. Teman-teman bisa lihat bahwasannya ada yang kedua itu sayuran batang. Kenapa disebut sayuran batang? Jadi memang diambil bagian batangnya. Di antaranya contoh-contohnya seperti tebu ya atau rebung. Rebung itu sama aja dari anaknya bambu itu yang masih tunas di situ. Asparagus seperti contoh di sini. Kailan itu nanti kita ya kasih contoh juga. Ya, seperti itu dan lain sebagainya. Nanti kalian cari tahu lagi ya untuk lebih jelasnya. Lanjut. Ya, berdasarkan dengan yang namanya sayuran daun dan tangkai. Tadi batang, sekarang tangkai. Nah, biasanya yang bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi selain bagian dari daunnya, yaitu tangkainya juga. Banyak sekali yang sering kita temui di mana saja, kapan saja, entah di pasar, entah di sekitar kita, tentang sayuran-sayuran ini. Contohnya bisa dilihat di bagian bawah. Ya, ada kangkung, bayam, kemangi, salade, seledri, sawi, dan lain sebagainya. Yang bisa diperhatikan di gambar ada tomat tuh ya, termasuk apa nih? Nah, 4 termasuk sayuran buah. Kadang tomat juga dia termasuk buah beri-berian atau dia termasuk dengan sayuran. Memang itu masih ada kontradiktif, tapi nanti itu bukan akan dibahas di sini, tapi melainkan ini hanya sebagai contoh singkatnya saja. Nah, yang termasuk dikonsumsinya yaitu bagian dari buahnya. Biasanya dari bunga akhirnya menjadi sebuah buah dan buah tersebut bisa diolah atau dikonsumsi oleh kita-kita. Nah, ada buncis, ada terong, ada tomat, labu siam, timun, pare gitu. Bahkan di sini juga tertulis ada cabai. Cabai walaupun kita sering mendengarnya sebagai sebuah bumbu tambahan atau seperti rempah-rempah, tapi dia termasuk bagian dari sayuran di bagian buahnya. Lanjut lagi, ini salah satu di antaranya sayuran dari bunganya yang kita konsumsi. Brokoli, bunga turi, terus yang bunga kol, ada lagi yang disebutnya telur tebu atau tebu telur. Teman-teman kalau yang masih jarang menemuinya dan memang sulit, jarang ada di pasaran, bisa tanya deh ke orang tuanya seperti apa. Kurang lebih rasanya sama, enak juga. Terus kalau dari bunga banyak lagi yang tidak tersebutkan atau terketik di sini, misalnya bunga pepaya, pepaya gandul ya, biasanya ada dan itu enak banget kalau ditumis, apalagi campurkan teri, ya nikmat dah pokoknya sama nasi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang terkait dengan sayuran biji. Sayuran biji atau acak-acakan. Nah, ini contoh-contohnya seperti kacang tanah, kenari, petek juga ternyata termasuk di antaranya ya. Nah, yang suka petek, ayo mana suaranya? Nah, ada bunga biji matahari, terus seperti di contoh gambar yang di samping ini adalah kacang polong. Ya, biasanya ada di bagian sup-sup atau yang lain ya. Oke, ini kita akan bahas ke bagian sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran.
Nah, kita bisa lihat apa aja sih, akhirnya kita jadi bagi dua dulu sarana tersendiri ya, sarana budidaya tanaman tersendiri, terus tahapannya tersendiri supaya mudah untuk kita pelajari bersama-sama ya. Jadi dibagi dua dulu supaya tidak terlalu bingung gitu. Nih, tahapan selanjutnya yang bagian A, sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Apa saja? Yuk kita perhatikan. Bahannya diantaranya benih atau bibit. Nah, harus ada bedanya nih teman-teman yang ada di sini. Perlu diklarifikasi ya, sering ada ketukar-tukar nih. Kalau benih itu berbentuk biji, sedangkan kalau bibit itu sudah dalam bentuk tanaman yang sudah kecil. Walaupun mungkin hanya baru 1 cm atau 2 cm itu sudah termasuk disebutnya bibit. Nah, alatnya itu peralatan tanaman digunakan untuk mempermudah proses kegiatan budidaya tanaman sayuran tersebut. Salah satunya mungkin alat-alat perkakas gitu ya, bisa cangkul kah, atau dengan sekop dan lain sebagainya. Kita lihat. Tadi 3 bahan yang digunakan sebagai berikut. Tadi benih sudah diperlihatkan ya. Dia untuk memperbanyak atau mengembangbiakan tanaman ya. Selanjutnya yang bagian 2 itu bibit, itu tanaman kecil yang belum dewasa yang nanti siap dipindahkan untuk ditanam. Nah, yang ketiganya media tanam. Peranannya apa saja? Peranan mendukung untuk tumbuh tegak dan menyediakan oksigen, air serta hara yang cukup baik untuk tanaman budidaya sayuran tersebut sehingga nanti ketika akan dipanen atau tumbuhan tersebut bisa berkembang secara maksimal. Ya, 6 tahapan budidaya tanaman sayuran apa saja? Yang pertama adalah pembibitan. Hal ini paling penting karena menjadi cikal bakal jadinya sayuran tersebut nanti akan lebih baik atau tidak sampai pasca panen. Nah, tahapan kedua adalah pengolahan tanah. Tidak hanya tanah, nanti bisa diganti oleh sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang ketiga adalah penanaman. Hal ini penting sekali supaya nanti tanaman tersebut bisa berkembang biak atau tumbuh dengan sempurna sampai ke masa panen. Yang keempat adalah pemeliharaan. Ternyata hanya sekedar menanam saja itu tidaklah akan menghasilkan sesuatu tanaman sayuran yang lebih bagus, lebih berkualitas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Begitu juga dengan nutrisi-nutrisi atau zat-zat yang ada di dalam sayuran yang ada. Dibutuhkan sekali pemeliharaan yang sangat telaten, tidak hanya disiram dengan air hujan, tetapi memang kita ada proses-proses tahapan tersendiri supaya memang bisa tumbuh kembang dengan baik tanaman sayur tersebut. Selanjutnya yaitu nanti akan adanya pasca panen. Pasca panen seperti apa? Nah, punya trik-triknya juga ternyata. Dan selanjutnya adalah pasca panennya. Setelah pasca panen dikonsumsikah secara langsung dibuat menjadi sebuah olahan tersendiri dikonsumsi pribadi atau memang dijual ke baik swalayan atau pasar seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke alternatif media tanaman sayuran. Silahkan kita lihat. Nah, ada 2 media tanam ya, media tanamnya. Yang itu yang pertama yaitu hidroponik. Seperti contoh yang ada dalam gambar ini, hidroponik itu lebih mengandalkan ke air ya. Sedangkan partikular merupakan cara tanam yang dilakukan dengan menempatkan media tanam tersebut pada wadah-wadah yang disusun secara vertikal. Makanya disebutnya partikular. Jadi misalnya lahan-lahan yang sempit atau apa nanti bisa dibuatkan. Nanti kita akan kasih contoh ada di video selanjutnya terkait dengan media tersebut. Nah, terkait dengan tugasnya apa? Yuk kita perhatikan soalnya. Yang pertama adalah sebutkan 5 jenis tanaman sayuran berdasarkan ciri tanaman dan bagian yang dimanfaatkan. Salah satunya kembang kol ya atau brokoli putih. Itu ciri-cirinya apa? Dari bunganya gitu.
itu. Yang dimanfaatkannya apa? Dari bagian bunganya. Daunnya mungkin sebagian yang bisa dikonsumsi juga. Yang keduanya adalah deskripsikan pengertian tanaman sayuran kangkung. Wah, udah tanaman sayuran kangkung mah kayaknya udah familiar ya. Semua orang kayaknya udah tahu. Untuk yang ketiga, sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya tanaman sayuran. Nah, tadi sebelumnya Bu Caca udah sempat bahas ya di slide-slide sebelumnya terkait ini. Begitu juga dengan yang keempat, tuliskan langkah-langkah prosedur budidaya tanaman sayuran secara sistematis. Pokoknya tahapan-tahapan atau langkahnya apa aja. Dari 1 sampai 6 dikasih bocorannya tuh ya. Yang kelima adalah amati tanaman sayuran yang ada di sekitarmu. Sebutkan 3 tanaman sayuran yang cocok dibudidayakan di wilayah setempatmu. Ya, tugasnya nggak akan banyak, cukup itu aja 5. Silahkan dikerjakan ya, ditulis di buku tulisnya, langsung nanti difotokan dan dikirim lewat Classroom. Bu Caca tunggu sesegera mungkin nanti karena akan direkap nilainya. Jangan lupa dalam keadaan kondisi yang tidak sehat, tetap jaga kesehatan. Yang sudah sehat juga jangan mengabaikan 3M-nya, yaitu menjaga jarak, menghindari kerumunan maksudnya, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menggunakan masker kemanapun kalian ketika ada di luar, dan jangan lupa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer supaya kebersihan tangannya terjaga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah rampung atau sudah selesai materi terkait dengan budidaya tanaman sayuran. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, atau suara Bu Caca yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung via chat WhatsApp grup kelas masing-masing. Kalaupun masih ada yang ngechat tapi belum terbalas semuanya, mohon maaf. Low respon ya, karena memang chatannya itu luar biasa banyak ya. Ya, akhirnya silahkan teman-teman Bu Caca kasih kesempatan untuk berdoa sesudahnya. Ya, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi kita, dan semoga apa yang kita paham dibukakan titik terangnya gitu ya. Semoga selalu bisa mengingat-ingat lagi, apalagi ketika ujian jangan sampai ngeblank nanti ini materi Bu Caca yang disampaikan gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Salam dengan keluarganya masing-masing. Bu Caca akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.